Baik, kita bertemu kembali pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di pelajaran ini, ya, kita masih mempelajari tentang bagaimana menerapkan perakitan komputer dan bagaimana cara merakit komputer. Tujuan dari pembelajaran kita untuk saat ini adalah kita diharapkan, ya, mampu memahami bagian-bagian perangkat keras komputer serta cara melakukan perakitan komputer melalui penjelasan dan praktik yang diharapkan. Dan kita juga mampu memahami mengenai prinsip dan cara kerja komputer. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk ke bagian anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Ya, di sini merupakan gambar dari anatomi komputer. Anak-adik kami boleh memperhatikan, inilah letak atau posisi perangkat-perangkat komputer di dalam casing atau di dalam unit central processing atau yang sering dikatakan CPU, ya. Dimana, ya, sini yang pertama adalah inilah casingnya. Casing itu adalah bagian luar yang digunakan untuk menjaga semua perangkat-perangkat keras komputer yang ada di dalam casing itu sendiri. Nah, contohnya itu, ya, ini yang pertama ada power supply, ya, ada prosesor, ada CPU fan, ya, artinya CPU fan itu artinya pendingin daripada prosesor, ya. Ada RAM, nah ini RAM-nya, ya. Ada VGA card, ada sound card, ya, ada motherboard, ya, ada hard disk, dan ada drive optical, ya. Ada juga drive optical ini CD-ROM atau DVD-ROM, atau termasuk juga di dalamnya itu nanti ini, ya, floppy disk, ya. Oke, gambaran inilah yang perlu kita perhatikan pada bagian pelajaran ini, ya. Lewat gambar inilah ada penjelasan-penjelasan dari setiap komponen atau dari setiap perangkat yang ada di dalam CPU itu sendiri, ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini anatominya, ya, kurang lebih seperti ini juga, ya. Ada sistem fan, ya, sistem fan ini pendingin, ya. Ada floppy, ya. Ada heatsink, kepala prosesor, ya. Ada hard drive atau media penyimpanan yang kita gunakan, ya. Ada optical drive atau CD-ROM atau DVD-ROM, ada RAM, ada CPU, ada motherboard. Nah, itulah menjadi satu kesatuan di dalam CPU atau dalam casing. Nah, jadi kami boleh mengenali yang mana casing, yang mana prosesor, yang mana RAM, yang mana optical drive, yang mana motherboard, yang mana power supply. Ya, masih banyak ini, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya, mulai dari prosesor. Nah, apa itu prosesor? Nah, anak didik kami kalau sering dengar prosesor itu sering dikatakan orang adalah otak komputer. Di sini dikatakan bahwa prosesor adalah bagian terpenting dari komputer, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit atau CU, dan Memory Unit atau MU, yaitu alat penyimpanan kecil yang menyerupai kecepatan akses cukup tinggi. Jadi supaya lebih paham kita bahwa prosesor itu adalah alat yang digunakan untuk memproses data. Yang diproses itu apa? Yang diinput. Di pelajaran sebelumnya, Bapak sudah juga menerangkan bahwa cara kerja daripada komputer itu atau kerja dasar dari komputer itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, jadi ketika ada input berarti ada yang diproses. Nah, ya. Selanjutnya
ini jenis daripada prosesor ya. Biasanya prosesor itu yang umum digunakan di masyarakat itu adalah merek Intel sama merek AMD ya. Jadi jenis-jenis prosesor juga banyak ya. Ada Core i3, ada Core i7. Ya, kalau sebelum-sebelumnya ada dual core, ada Core 2 Duo, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Sebelumnya itu juga ada. Ya, nanti boleh dipelajari sendiri ya mengenai jenis-jenisnya melalui materi yang sudah dikirimkan nanti ya. Selanjutnya yang kedua adalah memori ya. Memori ini sering dikatakan dengan RAM. Ini memori itu dua bagian ya. Ada RAM ya, ada nanti satu lagi ROM. Ya, ini adalah jenis RAM. Nah, RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. Ya. Dikatakan bahwa dua jenis RAM yaitu statik dan dinamik. Nah, RAM bersifat volatile ya, yaitu tidak ada listrik. Maka jika tidak ada listrik, maka isi dari memori itu hilang. Artinya RAM itu digunakan ketika pada saat komputer itu digunakan. Jadi ketika komputernya mati, tentu isi dari RAM itu akan hilang ya. Yang kedua, bagian daripada RAM atau memori itu adalah ROM. ROM itu read only memory. Ini adalah tempat penyimpanan data permanen pada komputer. Artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Jadi ROM ini adalah biasanya sudah tertanam di dalam motherboard ya. Jadi bagian ROM ini bisa dikatakan bawaan daripada pabrik ya. Jadi sedangkan RAM bisa kita ganti, bisa kita tambahkan, atau contohnya sebelumnya 2 GB diupdate menjadi 4 GB contohnya ya. Itu adalah memori. Selanjutnya yang ketiga adalah motherboard. Nah, motherboard ini dikatakan bahwa bagian utama sebuah komputer yang mempunyai fungsi ya sangat vital, yaitu sebagai penghubung dan tempat bertemunya koneksi semua hardware komputer, mulai dari power supply, prosesor, RAM, hard disk, mouse, keyboard, dan yang lainnya. Artinya di RAM lah semua terletak perangkat-perangkat komputer itu sendiri. Nah, ini keterangannya ya. Ini adalah gambaran RAM. Anak didik kami boleh memperhatikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 24. Nah, ini sangat penting kita ketahui karena ini merupakan letak-letak dari setiap perangkat keras yang ada di dalam motherboard itu sendiri. Misalnya yang nomor 1 ini ya, yang nomor 1 ini soket prosesor. Jadi nomor 1 ini adalah tempat di mana kita meletakkan prosesor. Yang kedua ada slot memori. Nah, ini dia tempat meletakkan memori ya. Dan selanjutnya anak didik kami boleh membaca dan memperhatikan ya. Ini ada nomor 3 NOT bridge ya. Nomor 3 yang ini NOT bridge ini semacam pengambil panas ya. Ada short bridge nomor 4 sama juga, hampir-hampir sama fungsinya ya. Yang kelima ya, ada slot PCI Express X16. Nah, ini tempatnya biasanya ini untuk menambahkan PGA ya. Ada juga slot PCI Express X1. Nah, ini ya. Biasanya juga ini untuk menambahkan slot-slot LAN card ya.
Selanjutnya ada yang nomor 7, ada slot AGP, ada slot PCI, tambah-tambahan ya. Sama juga tadi seperti untuk menambahkan PGA, untuk menambahkan sound card, menambahkan LAN card. Selanjutnya ada BIOS. BIOS itu kepanjangan Basic Input Output System ya. BIOS ya, nomor 9 letaknya BIOS ya. BIOS ini fungsinya ketika kita menghidupkan komputer pertama, biasanya langsung BIOS yang jalan ya. Yang ke-10 adalah baterai CMOS, baterai atau CMOS. Nah, ini berbentuk baterai, ini tipis ya, seperti baterai jam. Selanjutnya port IDI ya. Port IDI ini ya, kalau sekarang di komputer-komputer sekarang udah jarang port IDI ini ya. Tapi kalau komputer yang masih lumayan lama, masih banyak yang digunakan. Sekarang penggantinya itu adalah port SATA ya, yang nomor 11 ini. Dia sudah menggunakan port SATA penggantinya ini, tapi fungsinya sama. Ada port floppy disk ya, nomor 13 floppy disk atau pembaca memori disket. Ada port power nomor 14 ya, biasanya dari power supply dia langsung ke 14 ini ya. Dan selanjutnya langsung yang terakhir aja Bapak kasih tahu ya. Ini ada dari yang ini aja dulu, nomor 22 ya. Ada PowerJ 45, ini penyambung yang digunakan untuk menyambungkan jaringan internet ya. Ada port USB ya, ini untuk USB ya, biasanya untuk menyambungkan dengan flash disk. Dan yang terakhir ada port audio. Audio itu menyambungkan komputer dengan speaker. Selanjutnya jenis-jenis motherboard berdasarkan ukurannya ya. Ada jenis ATX ya, ada jenis micro ATX, ada jenis mini ATX dan extended ATX. Ini jenis-jenis dari motherboard ya, yang digunakan di pasaran ya. Ukurannya juga sudah ada di penjelasan ini. Selanjutnya yang keempat adalah casing. Tentu tadi di atas juga sudah Bapak jelaskan, casing itu fungsinya agar semuanya terjaga kebersihannya dan tidak terlihat berantakan, maka dibungkus oleh suatu perangkat bernama casing. Di dalam casing biasanya ditambahkan suatu kipas angin ya, atau fan, agar suhu di dalam komputer terjaga. Nah, ini ya jenis atau contoh dari casing ya. Jadi bukan hanya seperti ini aja bentuk casing, banyak ya. Bisa kalau di pasaran itu jenis-jenisnya itu sangat-sangat banyak ya, tergantung harga. Selanjutnya adalah power supply unit. Nah, power supply unit ini adalah bagian penyedia sumber tegangan bagi semua bagian perangkat komputer. Power supply merupakan bagian yang mengolah tegangan AC dari listrik ya menjadi beberapa tegangan DC dengan tegangan dan arus tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian pada komputer. Nah, jenis-jenis daripada konektor yang ada pada power supply ya, ada konektor power motherboard, ada konektor power motherboard pin ya 468 ya. Ini jenis-jenisnya: konektor power Molex, konektor power SATA, konektor power FDD. Ya, ini dia ya jenisnya ya. Ini dari power supply muncul kabel untuk menyambungkan tegangan listrik. Ya, ini yang untuk konektor power motherboard ya. Ini yang untuk power motherboard 468 pin yang ini ya. Ada yang 4 pin
ada yang 6 pin, ada yang 8 pin. Kalau yang ini, yang untuk power motherboard ini ada yang 24, ada yang 20. Nah, sedangkan untuk power Molex itu ada 4 pin. Sedangkan untuk power SATA yang ini ya, ada 15 pin di dalamnya. Dan untuk FDD ya, floppy disk drive ya, ini ada 4 pin. Selanjutnya hard disk drive. Ya, hard disk itu tempat menyimpan data secara permanen. Ya, di sini dikatakan hard disk merupakan media simpan data dan sistem operasi aplikasi yang dilengkapi alat baca dan tulis yang terpasang tetap atau fixed. Dengan fungsi sebagai media penyimpanan, maka sebenarnya komputer dapat dijalankan dapat dijalankan tanpa HDD, asal ada media penyimpanan lain yang cukup. Ada ya jenis-jenis hard disk ya, ini jenisnya ya. Ada hard disk internal, ada hard disk eksternal. Internal itu berarti di dalam, eksternal itu berarti di luar. Ini jenis hard disk ya. Yang pertama ada IDE, Integrated Drive Electronic ya, bentuknya seperti ini. Yang kedua ada SATA. Kalau ini tadi menggunakan kabel IDE ya, di motherboard itu ada tadi. Ini panjang tempatnya, sedangkan SATA ya tempatnya hanya kecil ya. Baru ada yang terakhir adalah SCSI, Small Computer System Interface ya, jenisnya seperti ini, kecil ya tapi dapat menampung. Selain hard disk drive, saat ini sudah mulai digunakan SSD ya, Solid State Drive, yang mulai populer sejak tahun 2008. Artinya ini jenisnya ya, dia lebih cepat membaca data ya, tapi saat ini memang harganya masih lumayan mahal. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah optical drive atau sering dikatakan CD ya. Optical drive ya, disk merupakan alat yang berfungsi untuk membaca dan menulis media penyimpanan piringan optik seperti CD, DVD atau Blu-ray disk. Nah, ini jenisnya ya. Ada CD, ada DVD ya. Kalau Blu-ray yang kecil ya. Karena anak didik kami pernah memperhatikan ada CD berbentuk kecil ya, lebih kecil dari CD biasa. Yang piringan-piringan itu ya. Jadi apa bedanya CD dengan DVD? Kalau DVD itu jauh lebih besar kapasitasnya daripada CD. Kalau untuk saat ini CD itu kapasitasnya biasanya 700 MB ya. Kalau DVD lumayan besar ya, ada sampai 1 GB, 2 GB, 4 GB ya. 8 GB pun ada. Selanjutnya CPU cooler itu artinya pendingin ya. CPU cooler atau pendingin atau sering disebut dengan heatsink. Ini merupakan logam dengan desain yang khusus, terbuat dari aluminium dan juga tembaga, yang berfungsi untuk memperluas dan mempercepat proses transfer panas dari sebuah prosesor atau chipset. Jenis-jenisnya ini ada beberapa ya. Ada jenis air cooler pendingin yang memanfaatkan udara ya. Jadi dia menggunakan heatsinknya itu menggunakan kipas ya. Yang selanjutnya adalah water cooler pendingin yang memanfaatkan cairan ya. Ini menggunakan cairan tertentu ya, semacam mobil dia menggunakan air ya. Jadi ini digunakan untuk mendinginkan prosesor. Yang terakhir ada passive cooler pendingin yang hanya memanfaatkan heatsink saja. Jadi ada semacam tembaga atau sejenisnya atau aluminium yang digunakan untuk mengambil atau mentransfer panas yang ada pada otak komputer atau pada prosesor. Selanjutnya adalah expansion card ya. Ini
sering dikatakan kartu tambahan, ya bisa ada bisa enggak ya, karena motherboard sekarang ini pada umumnya sudah ada ya, seperti apa namanya, PGA, sound card, LAN card, itu biasanya sudah lengkap pada motherboardnya. Makanya dikatakan motherboard itu ada yang onboard, ada yang tidak onboard. Ya, fungsinya untuk memberikan fungsi atau kemampuan tambahan pada komputer. Ya, misalnya kalau orang main game, ya tentu dia membutuhkan kecepatan supaya game itu tidak terlalu sulit untuk dikerjakan oleh komputer itu sendiri. Makanya perlu ditambahkan namanya PGA ya. Nah, ini jenisnya, ada jenis daripada PCI itu ya. Ada display adapter atau sering dikatakan dengan PGA atau video graphic adapter ya. Ini gambarnya ya. Kartu tambahan yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan video oleh graphic processing unit ya. Yang kedua ada LAN card ya. Biasanya dikatakan NIC ya, Network Interface Card ya. Kartu tambahan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik menggunakan media kabel wired atau nirkabel wireless. Yang terakhir adalah sound card ya. Ini adalah media yang digunakan untuk melakukan pemrosesan suara atau audio ya. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat speaker. Yang terakhir adalah main peripheral. Main peripheral ini adalah perangkat tambahan yang harus ada untuk dapat mengoperasikan komputer, sehingga peripheral itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan komputer utama, seperti monitor, keyboard, dan mouse. Jadi yang di atas tadi yang kita bahas itu adalah perangkat yang ada pada motherboard. Jadi ini perangkat tambahan ya. Nah, ini yang terakhir auxiliary peripheral. Yang terakhir ya, auxiliary peripheral ini perangkat tambahan yang tidak harus ada dalam pengoperasian komputer. Misalnya itu adalah printer, scanner, speaker. Ya, ini nggak harus ada dalam komputer, tapi alangkah baiknya kalau ada, sehingga penggunaan komputer itu bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, inilah yang perlu anak-anak didik kami perhatikan, bagian-bagian atau anatomi daripada perangkat-perangkat keras komputer. Ya, boleh dipelajari, boleh dikenalin, ya bila perlu harganya pun kita tahu ya. Ini ada tugas. Nah, kan boleh kerjakan di buku latihan dan juga boleh mengirimkannya melalui aplikasi. Ya, ada 5 soal. Ya, dikerjakan dengan baik-baik. Ya, itulah penjelasan kita di pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.